Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Profesor Dr. Rustono selaku rektor, yang saya hormati Haji Ahmad Sudi selaku ketua yayasan, Dr. Haja Lulu Eliana selaku wakil rektor, Bapak Suyanto dan Pak Tri Leksono yang saya hormati, semua teman-teman di Universitas Veteran yang saya hormati. Judul yang kita pakai hari ini atau sore ini adalah muhasabah dan munajat kebangsaan. Saya cerita sedikit tentang teks resminya kebangsaan. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kebangsaan atau komunitas itu disebut al-mujtama'. Dulu Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita semua akan hak-hak bertetangga atau hak-hak bersosial. Ada satu orang yang punya 3 hak, yaitu dia seorang muslim, berarti saudara seagama. Dia kerabat Anda, berarti saudara karena kerabat, unsur genetik. 3, karena dekat. Sehingga tetangga yang seperti ini punya 3 hak, yaitu hak satu agama, satu kerabat, dan satu komunitas. Kedua, yang punya 2 hak, yaitu dekat dan seagama tapi tidak keluarga. Terus ketiga, yang punya 1 hak, yaitu atas nama mereka dekat meskipun beda agama. Sehingga dari dulu Islam tidak pernah bermasalah ketika berteman sama non-muslim, sama komunitas yang macam-macam. Karena ketika kita bertetangga, siapapun dia itu punya 1 hak untuk kita berbuat baik sebagai atas nama tetangga, disebut hakul jar. Lalu lama-lama ada komunitas yang bernama negara, baik bersistem republik maupun bersistem kerajaan atau dengan sistem-sistem yang lain, yang mengharuskan kita bersosialisasi secara baik. Nah, lalu yang jadi ciri khas pesantren, ciri khas khazanah ulama adalah berbuat baik sama orang lain itu gampang. Gampangnya itu dimulai bahwa dengan berbuat baik itu kita dapat pahala. Kedua, dengan cara tawaduk. Tawaduk itu tidak merasa benar sendiri, tidak merasa superior sendiri, tidak merasa paling top sendiri. Ada beberapa paradok yang mungkin menjadi pelajaran kita. Mungkin di antara kita ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang kiai alim, ada yang macam-macam pengusaha top. Tapi seringnya orang tuanya itu kadang-kadang itu tidak tamat SD, tidak tamat SMP itu. Jadi orang tidak tamat SMP bisa mengkader atau menciptakan orang sampai doktor. Kadang-kadang kita yang doktor menjadikan anak naik kelas saja susah. Pertanyaannya yang pinter itu siapa gitu. Jadi orang awam bisa menjadikan anaknya alim, doktor, kiai. Tapi setelah kita doktor, karena mungkin hidup kita mapan atau jabatan kita mentereng, itu didik anak itu susahnya bukan main. Sehingga di sini orang harus berlatih kearifan. Dulu mungkin ketika kita kecil, karena dengan segala keterbatasan keluarga kita, juga komunitas kita, atau zaman kita itu, yang menggerakkan kehidupan itu kearifan. Sehingga orang itu bawaannya sudah bijak, mengalami apa saja bijak. Misalnya enggak punya uang, ya tetap punya harapan. Tapi kalau sekarang enggak, belum sudah ditabungkan, diasuransikan, sehingga orang itu kepercayaannya sama materi itu luar biasa, bergantung sama materi. Dan itu awal dari masalah ketika yang diangan-angan itu tidak ada, karena terlalu bergantung sama materi. Jika kita yang nekuni dunia ulama, nekuni dunia fikih, kita terus belajar bahwa orang-orang top itu dilahirkan dari kearifan, bukan dari hal yang bersifat materi. Kearifan ini penting. Saya beri contoh dulu, ada orang itu kholi itu dalam bahasa Arab artinya preman. Itu dia preman sekali. Ketika Nabi Isa jalan-jalan dengan Hawariyin, kaum pilihan,
Bawaannya orang soleh itu mulai dulu itu menarik, meskipun bagi orang yang tidak soleh. Jadi saya ulang lagi, bawaannya orang soleh itu auranya menarik, meskipun bagi yang tidak soleh. Singkat cerita, preman ini spontan ingin bergabung derekno Nabi Isa dan Hawariyin ini. Tapi apa yang terjadi? Si Hawari ini, pendereknya Nabi Isa itu mempercepat jalannya karena beliau nggak mau sejajar dengan preman tadi. Si preman melambatkan jalannya karena nggak ingin setara atau segaris dengan yang Hawari, karena merasa tidak soleh. Masa orang tidak soleh kok jalan bersama orang soleh? Itu merasa nggak pantas. Lah yang Hawariyin merasa ingin cepat karena angkuhnya, nggak ingin jejer orang preman. Saat itu juga Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa. Wahai Isa, bilang ke santri kamu itu yang orang Hawariyin, semua kebaikannya saya hapus. Dan bilang sama yang preman itu, semua keburukannya tak hapus. Yang satu dihapus kebaikannya karena angkuh, yang satu dihapus kejelekannya karena tawadhu. Kata Allah, liyasta'nifa al-amalah. Dua-duanya harus mulai dari nol untuk menjadi orang baik. Yang satu kehilangan semua kebaikannya, yang satu kehilangan semua keburukannya. Sehingga dari cerita-cerita kitab seperti ini di kitab Ihya, saya menyaksikan sendiri guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, bapak saya mulai cerita orang-orang soleh dulu. Itu bertetangga dengan siapapun tidak masalah. Karena ada orang yang sedang fasik, sedang preman, sedang itu dibahasakan sedang itu nggak ada jaminan kalau berakhir dengan seperti itu. Jadi bagian dari kearifan kiai-kiai berbangsa dan bernegara karena tidak pernah menstigmasi bahwa orang lain itu lebih buruk ketimbang kita. Sehingga ya kita nyaman saja, nyaman berteman siapa saja karena kita tidak pernah punya perasaan lebih baik. Nah, di sini kenapa para kiai itu fleksibel berteman berbagai kelompok, karena tidak pernah merasa lebih baik. Atau dalam bahasa terkenalnya disebut tawadhu. Jadi ketika orang merasa lebih baik, maka akan ada keangkuhan. Keangkuhan ini melahirkan sentimen. Sentimen ini lama-lama menjadikan sosial yang enggak sehat, bisa chaos. Nah, dari pelajaran itu akhirnya kita cara bernegara, kita cara bersosialisasi itu ya nyaman-nyaman saja. Karena Allah Ta'ala itu membuat status sebenarnya itu di akhir. Disebut husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi banyak dicerita orang-orang dulu, orang yang nyantri dari awal niat nyantri enggak jadi wali. Sunan Kalijogo yang pertama kenal Sunan Bonang karena ingin garong, karena ingin begal. Dalam cerita-cerita yang legendaris itu justru jadi santrinya dan jadi wali. Jadi perkenalan yang awalnya tidak baik berakhir dengan baik. Kadang-kadang perkenalan yang baik berakhir dengan kroni, dengan macam-macam yang tidak baik. Nah, dari sekian peristiwa itu akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa hanya biyadihi al-amru, hanya Allah yang bisa mengendalikan semua urusan. Sampai-sampai Nabi misalnya kurang berkenan sama namanya Wahsy, karena Wahsy itu pembunuh Sayyid Hamzah, paman yang paling dicintai Rasulullah. Itu mangkelnya Nabi sebagai manusia itu yang mangkel betul. Tapi sama Allah justru Wahsy ini dikasih hidayah, kemudian menjadi Islam dan Islamnya baik sekali. Dan dulu ada sahabat namanya Sa'labah, itu pecinta masjid, sering ibadah. Tapi karena mungkin saking overnya atau gimana, dia trauma jadi orang soleh, malah jadi orang nggak benar. Cerita-cerita seperti ini tuh memang nggak bisa digeneralisir, nggak bisa digeneralisir untuk curiga sama orang-orang soleh. Tapi saya pastikan cerita seperti ini tuh melahirkan kearifan bahwa manusia itu akan selalu dalam tanda petik ketakutan, dalam kekhawatiran bahwa mereka tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Sehingga di sini melahirkan kearifan, dan dari kearifan itu kita bernegara itu akan baik, karena kita tidak mungkin menstigmasi kelompok lain itu sangat buruk atau sangat bahaya atau ancaman, karena kita sama-sama punya kearifan untuk berkawan bersosialisasi. Dalam kitab-kitab yang saya baca, ini karena acara kampus, muhasabah yang sebenarnya itu ya dimulai dari hal-hal seperti ini. Saya sering baca kitab namanya kitab Al-Hikam. Itu beri satu pemikiran besar bahwa yang kita kira baik itu ya
orang lain itu. Jadi kiai-kiai kecil itu kan lakunya itu ya di acara-acara kecil itu. Ya kalau kiai besarnya datang pasti ini enggak keduman itu. Jadi acara manakipan kok kiai besar datang, wong jadi lakon itu benda ada acara gitu saja kok yang besar datang pasti jadi tidak laku itu. Ada acara seminar di SMP kok yang datang rektor Unifek itu kan terus enggak payu yang narasumber kecil-kecil itu. Jadi dibalik datang yang niatnya merakyat justru menutup atau memahjubkan orang-orang yang harusnya jadi aktor di situ. Itu kan ibarat kita bikin toko besar di daerah-daerah tertinggal. Niatnya baik supaya daerah itu maju, kebutuhannya terpenuhi. Tapi ini yang retail-retail kecil menjadi terancam. Nah, di sini terus ada kearifan dalam kitab hikam yang dijelaskan itu. Manusia itu siapa? Manusia itu orang yang saat baik saja itu ada jeleknya, apalagi saat jelek. Dulu bapak saya sering guyon gitu. Kalau ada imam masjid istiqomah jadi imam terus. Sampai tua jadi imam tuh. Kan seringnya dipuji istiqomah. Tapi kata bapak saya itu ya gara-gara dia istiqomah itu tidak ada kader. Sampai orang lain frustrasi jadi imam gitu. Jadi di balik istiqomahnya ini sebetulnya memahjubkan sekian kader imam gitu. Karena terus orang lain jadi imam enggak berani gitu. Dan akhirnya enggak ada kaderisasi. Tapi misalnya dia pelin-pelan juga tidak baik. Masa imam kok pelin-pelan kadang hadir kadang enggak. Orang yang terlalu mencintai istri juga gitu. Kalau terlalu harmonis pasti ibunya terancam, saudara-saudara keluarganya terancam, sehingga hubungan sosialnya dengan keluarganya kurang baik. Begitu juga dengan teman-temannya. Tapi kalau agama menyarankan dengan istri yang mesra juga keliru. Masa menyarankan begitu? Tapi kalau terlalu mesra pasti hak-haknya yang lain terganggu. Nah ini yang disebut muhasabah. Muhasabah itu kata kitab hikam, kita harus mengevaluasi bahkan dalam hal-hal yang tadi, yang baik. Termasuk dalam kitab itu dijelaskan bahkan minta surga saja atau minta neraka itu ya kadang-kadang kurang baik. Bukan karena mintanya yang kurang baik begini. Orang soleh, ini cerita orang soleh. Nanti orang-orang yang soleh itu kalau ketemu Allah itu masih digojlok lah, masih agak-agak disalahkan gitu. Kenapa kamu ibadah terus gitu? Gusti karena saya ingin masuk surga. Yang satu ditanya, kenapa kamu ibadah serius? Karena saya takut masuk neraka. Akhirnya Allah ngendikan masyhur itu dalam hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron, alam akun ahlan an uto'a. Lalu andaikan saya tidak bikin surga atau neraka, lalu kamu tidak nyembah saya. Berarti kamu nyembah saya karena saya bikin surga, saya bikin neraka. Andaikan saya tidak bikin surga atau bikin neraka, berarti kamu tidak nyembah saya. Kaget orang soleh ini. Padahal Allah selalu Tuhan meskipun tidak bikin surga dan tidak bikin neraka. Tapi orang bisa baik itu karena dimotivasi ada surga dan neraka. Tapi andaikan kita menyembah Allah karena surga karena neraka, problemnya lalu kalau Allah tidak bikin surga apa neraka, apa kita terus tidak baik? Tidak menyembah Allah. Sehingga kalau di Quran itu ada fattakun nar, tapi ada fattakun ya ulil albab. Takutlah kepada saya kalau kamu punya akal. Jadi takutnya bukan kepada tidak masuk surga atau takut masuk neraka, tapi takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hubungan kita dengan istri. Tidak muji istri itu gimana? Kita misalnya ditanya, kenapa kamu mencintai istri kamu? Karena dia cantik, karena dia baik. Sebenarnya kalimat itu bahaya. Bahayanya adalah berarti suatu saat Mas aku nak serayu kira seneng aku. Tapi kebetulan rata-rata istri ini diomongin gitu tuh bangga. Karena dipuji cantik. Padahal sebenarnya ini masalah. Kalau mencintai karena cantik, suatu saat pasti tidak cantik. Artinya apa? Apapun pilihan kata kita, sebenarnya ada banyak masalah. Karena tadi, menurut kitab hikam, manusia itu siapa? Orang yang saat baik saja itu ada jeleknya. Kalau kamu mencintai seseorang karena dia baik, berarti suatu saat kalau tidak baik, kamu tidak cinta. Bukan karena kemanusiaan. Kalau kamu menyembah Allah karena surga, andaikan Allah tidak bikin surga, berarti kamu tidak menyembah Allah. Padahal enggak, kita menyembah Allah meskipun andaikan Allah tidak bikin surga, tidak bikin apa? Neraka. Nah, evaluasi-evaluasi seperti ini itu dibutuhkan muhasabah, karena kita bernegara sampai sebaik ini itu barokahnya ilmu, barokahnya tawadhu. Tawadhu itu tidak pernah menvonis bahwa kelompok lain atau orang lain itu lebih baik ketimbang kita. Saya punya contoh. Saya punya santri, banyaklah cerita-cerita seperti ini yang tidak pati alim itu.
Barokahnya ndak alim itu hidup di daerah-daerah tertinggal. Begitu juga di kampus lah. Gara-gara dia tidak kumplot mungkin atau mahasiswa biasa mungkin hidup di daerah-daerah tertinggal. Barokahnya apa? Karena hidup di daerah tertinggal. Semuanya dia itu pionir, heroik. Bikin masjid sendiri, nyari-nyari tanah sendiri. Ya sudah, akhirnya dia pendiri masjid. Begitu juga anak-anak mahasiswa yang di kampung-kampung tertinggal, mungkin dia mengadakan pipanisasi dari gunung atau apalah bantu masyarakat yang semuanya dia serba pionir. Tapi kita yang mungkin elit ya, beberapa santri yang pinter mungkin karena juara tahfidz atau juara apa terus diumrohkan ke Mekah. Terus kalau ngaji di masjid mungkin ya disangoni pakai uang kas masjid. Begitu juga kalau kita kumplot mungkin beasiswa dapat dari negara kita kuliah di Jerman, di Amerika. Nah nanti pertanyaannya ketika di akhirat itu bejo yang santri yang nggak pinter tadi, karena dia statusnya itu pendiri masjid, mengadakan masjid dari tidak ada menjadi ada. Sementara kita yang terhormat kadang-kadang hisabnya berat. Kamu ini kiai kok dapat salam template dari uang masjid. Jadi hubungan kita dengan ibadah itu mendapat, yang santri dapati pinter memberi. Mahasiswa juga gitu, mahasiswa yang kurang pintar itu hubungannya dengan negara memberi. Ada daerah tertinggal yang dia sebagai pemberinya. Pemberi itu artinya mengatur daerah situ yang tertinggal punya akses jalan, barokahnya dia, punya mata air, barokahnya dia. Kadang-kadang yang pintar hubungannya dengan negara mendapat. Nah di sini namanya muhasabah. Jadi ya tapi terus kita menyariatkan kalau gitu goblok saja Gus, ya jangan masa goblok disyariatkan ini. Tapi kalau andekan semuanya pintar tuh ya kacau. Dunia ini ya kacau. Karena hubungannya pasti inginnya mendapat, bukan memberi. Nah, barokahnya hal-hal seperti ini alhamdulillah di Indonesia TV itu juga sering memberi penghormatan kepada orang-orang yang pionir di daerah-daerah tertinggal. Nah, ini penting saya utarakan supaya perasaan kita berbangsa dan bernegara itu jaga empati sama yang lain, jaga kehormatan, jaga. Saya sebagai kiai itu ya kadang-kadang itu nangis di depan Allah. Orang-orang yang dulu bekerja nyari uang ya, memang ya nyari uang. Tapi barokahnya punya iman sedikit atau mungkin imannya ya biasa saja, kerja di Korea bikin komunitas masjid. Mahasiswa yang di Jerman, di Amerika juga punya komunitas bikin masjid. Padahal andekan di kampungnya itu mungkin orang yang sering ngerasani kiainya. Kadang kurang cocok atau masjidnya kurang gimana. Jadi kalau di daerah yang Islamnya sudah sehat itu agak-agak komplain, kerannya buntu saja sudah geger. Tapi dia ketika di daerah nggak ada masjid berikhtiar untuk bikin masjid. Jadi komunitas kesolehan itu kadang-kadang kemapanan kalau terlalu lama itu hanya melahirkan orang ingin komplain. Tapi yang tidak mapan sama sekali malah melahirkan orang itu heroik. Ketika negara ini sehat, mungkin orang malah menuntut negara. Padahal sebelum berbentuk negara, orang semuanya ingin memberikan hartanya, bahkan nyawanya untuk memerdekakan Indonesia. Nah, sehingga pesan saya sama Universitas Veteran bahwa ketika kita mapan pun itu dengan asumsi tidak mapan, sehingga hubungan kita dengan institusi, dengan yayasan, dengan pesantren, dengan yang kita pimpin itu hubungan heroik, bukan hubungan mendapat. Saya termasuk orang yang sering dimintai nasihat-nasihat. Banyak rektor, banyak pejabat, juga banyak kawan kiai. Saya itu terobati itu yaitu semuanya kita, termasuk setelah mapan itu usahakan hubungan itu hubungan heroik. Sehingga inginnya memberi. Nah, di sini disebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang baik itu siapa? Orang yang hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Sehingga Rasulullah berkali-kali ngendikan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Di mana-mana itu tangan memberi lebih baik dibanding tangan meminta. Nah, sekarang kenapa banyak problem di beberapa negara? Karena ketika orang terus pinter atau pinter lah, saya tidak perlu nyebut terjadi apa. Hubungannya itu kalau sudah pinter jadi dosen elit harus dapat berapa, kalau kiai elit harus dapat berapa. Nah, itu kalau semuanya ingin mendapat, ini negara bisa pusing. Yang guru besar ingin dapat banyak karena guru besar, kiai besar karena kiai besar. Yang miskin juga ingin mendapat karena miskinnya. Nah, kalau semua orang yang pinter, yang bodoh, setengah pinter, setengah bodoh hubungannya dengan negara ingin mendapat, ini negara bisa keteter. Tapi kalau hubungannya ingin memberi,
Atau kalaupun ingin mendapat ya sumbut lah, kalau orang Jawa sumbut dengan yang diberikan. Itu insya Allah semuanya akan stabil. Jadi intinya agama ini menitik beratkan supaya hubungan kita dengan orang lain, dengan negara itu kalau bisa hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Tapi kalau semuanya yang miskin merasa berhak mendapat karena miskinnya, yang guru besar karena guru besarnya, kiai besar karena kiai besarnya, semuanya menarik dirinya sendiri, ini akan kacau. Nah dulu zaman pra kemerdekaan atau kalau dalam Islam pra kemenangan, itu semua sahabat, semua saudara kita kalau dalam pra kemerdekaan ya semua orang Indonesia hubungannya sama negara itu inginnya memberi, sehingga negara ini bisa berdiri, bisa merdeka ketika sebelum ada institusi, belum ada tata struktur negara. Sementara negara sesehat apapun kalau hubungan masyarakatnya ingin mendapat itu berat. Nah, di sini heroiknya para leluhur kita bahwa mereka bisa melewati masa-masa sulit karena dengan mental ingin memberi. Ya memberi apa saja, entah pikirannya, entah keuangannya, bahkan kalau dulu nyawanya. Jadi ini yang saya titik beratkan. Sebelum saya tutup, saya ingin cerita ya tentang saya jelaskan. Jadi dulu perasaannya orang, meskipun sesoleh apapun, sebaik apapun perasaannya itu ada saja salahnya. Sehingga kalau dalam makalah paling terkenal yang didawuhkan Rabi' Adawiyah itu, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar, sudah minta maaf sama Allah saja. Sebetulnya dalam minta maaf ini juga butuh istighfar lagi. Karena orang minta maaf itu kadang-kadang ya ingin mendapat yang lebih. Ada orang punya utang itu tanggungan sama istrinya karena sering masalah itu. Itu minta maaf itu ya supaya bisa utang lagi. Jadi gayanya minta maaf tapi supaya bisa utang lagi. Mungkin kita kalau punya utang sama orang lain gayanya minta maaf tapi supaya punya akses utang lagi. Itu namanya minta maaf tapi ada masalah. Nah jangan-jangan istighfar kita sama Allah juga gitu. Istighfar sama Allah tapi minta dimaklumi kalau salah lagi. Nah di sini karena masih ada tercampur mental seperti ini, kata Rabi' Adawiyah, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita istighfar itu masih butuh istighfar yang lain. Nah dalam kebaikan juga gitu. Ketika kita baik jadi orang soleh, ternyata bawaan kita ingin dihormati. Dulu sebelum kita soleh itu ya kalau di majelis di belakang nggak tersinggung, nggak diperlakukan khusus, nggak tersinggung. Tapi setelah kita soleh, setelah kita kiai, setelah kita dosen, setelah kita rektor, kalau nggak duduk di depan tuh kayak nggak diregani. Itu ya termasuk mental-mental yang kurang baik kalau dalam ilmu tasawuf. Justru setelah kita terpelajar, malah permintaannya aneh-aneh. Padahal agama ini hanya mengajarkan wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Agama ini hanya mengajarkan kalau ingin jadi orang soleh yang ikhlas. Kalau ingin jadi dosen, ya dosen yang ikhlas. Kalau ingin jadi guru, ya guru yang ikhlas. Karena biaya ndak ikhlas itu mahal sekali. Dan kalau sudah mahal sekali ini negara bisa jebol, sistem sosial bisa jebol. Jadi ini hal-hal yang khas kiai, karena kalau yang kajian kampus saya yakin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor dan Pak Ketua Yayasan lebih tahu, anak-anak mahasiswa lebih tahu. Saya kalau ngaji di kampus memang kan cerita khas pesantren karena justru ini saling melengkapi. Saya tidak perlu basa-basi bicara ilmu khas mereka karena mereka lebih tahu. Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan yang kamu geluti. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama mungkin karena kita yang menekuni itu mungkin kita lebih tahu. Nah, di antara ilmu yang saya utarakan hari ini, sore ini, bahwa orang soleh sendiri itu sebetulnya nanti masih ditanya sama Allah tadi. Kenapa kamu nyembah saya? Karena ingin masuk surga. Kenapa kamu nyembah saya? Takut neraka. Lalu kamu tidak hormat saya, kata Allah. Ketika saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka. Akhirnya mereka sadar bahwa ibadah itu harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena takut masuk neraka, juga bukan karena ingin masuk surga. Ya sama seperti kita mencintai anak kita, yaitu karena anak kita. Jangan karena anak kita ringkeng satu, anak kita kumplot. Lalu terus kita membiarkan anak kita saat ada naik kelas. Toh tetap anak kita. Saya mencintai suami saya karena dosen penghasilannya banyak. Lalu suatu saat kalau ada masalah di PHK atau ada masalah terus tidak suami kamu. Makanya di sini agama itu sangat menyarankan kesejatian. Jadi
dia suami kita, dia anak kita, apapun kondisinya. Nah kira-kira gitulah, ikhlas itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu yang menjadikan kita mencintai istri karena cantik, mencintai suami karena hasilnya besar. Suatu saat kalau itu berubah, kita akan masalah. Di sini agama menyarankan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Makanya semua kitab di khazanah kita dimulai bab niat. Bab niat, niat itu begini, begini, begini. Sehingga ada seorang yang tanya, kenapa ahli surga masuk surga selamanya? Padahal amalnya paling banter 80 tahun. Tetapi kenapa ahli neraka akhirnya masuk neraka sampai selamanya? Padahal kalaupun dia bejat hanya 80 tahun. Itu dijawab oleh ulama-ulama. Orang mukmin itu berkomitmen akan iman, andaikan hidupnya selama-lamanya, sehingga dibalas dengan masuk surga selama-lamanya. Sementara orang yang fasik, yang berbuat hanya mengumbar nafsu, bayangan dia kalaupun hidup 1000 tahun ya akan begitu terus. Dan dia ketika mati dengan status dia berencana andaikan sehat maksiat terus. Karena punya rencana seperti itu diganjar neraka yang selamanya lama. Maka saya mohon niat ini juga yang harus mengilhami para rektor, para dosen. Andaikan sudah ada jabat pun tetap berkomitmen pada institusinya, pada yayasannya. Jangan kalau jabat serius, sekali tidak jabat malah ganggu. Nah, itu enggak boleh. Harus. Saya sendiri juga gitu. Saya populer apa enggak, saya keren apa enggak, saya akan berkomitmen tetap mengkhidmati agama ini. Nah, dengan seperti itu berarti sudah biniyatin sholihatin, punya niat yang baik. Saya kira demikian karena memang suasananya masih pandemi, tapi ya tetap terima kasih meskipun lewat virtual, tapi saya mohon sekali komitmen ikhlas ini dan tawadhu ini. Karena bernegara itu kalau negara mungkin jaganya kan lewat tentara, lewat polisi, lewat institusi, lewat aturan-aturan itu semua orang supaya merasa tertib. Tapi kita sebagai kiai, tertib itu dimulai cara tawadhu tadi, karena kita tidak merasa paling benar sehingga hubungan dengan siapapun kita akan baik. Tapi kalau sudah orang merasa benar sendiri, bahkan saya dengan anak saya itu ya sering takut. Ya karena jangan-jangan benar anak saya. Saya berkali-kali cerita di mana-mana, bapak saya itu kalau ada santri sedang guyon mau manggil itu gak jadi. Padahal beliau ingin memerintahkan untuk urusan apa? Alasannya bahagia itu mahal, sehingga kalau saya jadi manggil ganggu bahagianya santri ini. Saking tawaduknya bapak saya, bahagia itu mahal. Jadi kalau saya manggil pas dia bahagia mengganggu. Padahal bapak itu kiainya. Jadi orang dulu kearifannya tawaduk itu sampai dengan santrinya, dengan anaknya, itu tawaduk. Dan ini yang menjadikan kita semua baik-baik saja ya karena tawaduk. Makanya orang kuno dulu itu kalau nasihati anaknya mau merantau itu mesti yang enggak lupa itu jolali sholat sampai wong sing apik, sing tawaduk, sing ngalah. Ya, saya mohon kearifan-kearifan ini dijaga karena kita bernegara ini sampai merdeka ya barokahnya kearifan leluhur. Kita sudah menikmati kemerdekaan sedemikian rupa itu kenapa bangsa ini bisa lolos dari penjajahan? Karena orang-orang luhur dulu itu nasihatnya tunggal tadi. Kita patriotik, kita heroik, hubungan dengan negara memberi. Sehingga terus bisa merdeka. Coba kalau dulu sudah latihan merdeka, hubungannya mendapat geger rebutan aset, rebutan apa saja bisa habis kita sebagai bangsa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.